Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yaitu tentang abstrak factory pattern dan prototype pattern. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Puji Sundaryanto dengan NIM 3411911165 di SEB pada mata kuliah pemodelan perangkat lunak. Yang pertama itu ada abstract factory pattern. Abstract factory pattern merupakan salah satu pola desain yang digunakan untuk mengelola objek-objek yang terkait atau satu keluarga dengan kategori tertentu. Jadi pattern factory ini yaitu untuk mengelola sebuah objek-objek atau kelas yang terkait atau terikat dalam sebuah kategori keluarga tertentu. Seperti membuat kelas-kelas yang menghasilkan objek tanpa menyebut kelas-kelas secara spesifik yang harus dibuat. Lalu pola ini berguna ketika kita memiliki beberapa kelas dan sangat kompleks untuk di sangat kompleks dan untuk sangat dan perlu diinstansiasi secara bersamaan. Maka menggunakan pola ini kita dapat mengelola objek terkait dengan satu keluarga dengan lebih mudah dan menghindari ketergantungan yang berlebih antara kelas. Kemudian dari masing-masing bagian pola dari factory pattern tersebut dapat digunakan dengan berbagai jenis gaya seperti gaya modern, adapun gaya klasik dan sebagainya. Kemudian kita juga dapat membuat kelas dari abstract factory ini untuk menghasilkan objek-objek pada bagian laporan dengan gaya yang diinginkan. Seperti membuat beberapa metode virtual yang dapat diimplementasikan oleh kelas-kelas dari turunan untuk menghasilkan objek-objek bagian laporan yang diinginkan. Kemudian ada beberapa prinsip dasar dari abstract factory pattern. Yang pertama itu terdapat kelas abstract factory atau sebuah interface, di mana abstract factory merupakan sebuah interface yang mendefinisikan bagaimana cara untuk membuat objek dari abstract product. Jadi sehingga seperti intents dari abstract factory yang menciptakan objek dari kategori-kategori tanpa berkaitan atau bergantung pada konkret kelasnya. Lalu yang kedua ada terdapat concrete factory, di mana kelas ini akan mengimplementasikan semua metode pada abstract factory untuk membuat objek dari konsep produk. Yang ketiga terdapat kelas abstract product. Pada kelas abstract product, sebuah interface untuk mendefinisikan tipe dari masing-masing objek produk. Terdapat juga kelas produk merupakan kelas yang akan mengimplementasikan semua metode pada abstract produk. Lalu yang kelima, terdapat client, yaitu kelas yang akan terhubung dengan kelas abstrak, factory, dan abstrak produk. Kemudian pada prototype pattern, prototype adalah salah satu pola desain yang dapat digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk menyalin objek atau menciptakan objek. Ketika proses pembuatan objek baru memerlukan banyak waktu dan sumber daya, atau ketika kita ingin menciptakan objek yang sama dari beberapa contoh yang ada. Jadi pada prototype pattern ini itu menggunakan penerapan yang dimana membuat kelas yang bisa mewarisi dari kelas prototype dan mengimplementasikannya menggunakan metode cloning yang sesuai. Seperti contoh prototype registry, kemudian registry tersebut untuk menyalin objek yang diinginkan. Seperti contoh pada implementasi prototype dapat dilihat pada kode berikut, yaitu di mana ada beberapa kelas
ada beberapa kelas, kemudian cara contoh penggunaannya yaitu register. Dengan registry tinggal memanggil atau eh, jadi pada kode di atas itu menggunakan prototype dengan pola menjadi objek yang sudah atau eh, menciptakan objek baru dengan menggunakan objek yang sudah ada. Sebagai contoh di atas. Kemudian ketika kita ingin menciptakan banyak objek yang sama dengan cepat dan mudah, selain itu prototipe juga membantu eh, mengelola sumber daya dengan lebih efisien karena kita tidak perlu melakukan proses pembuatan objek yang rumit atau memakan banyak sumber daya. Kemudian ada pun kelemahan dari prototipe juga. Yang pertama, kita perlu membuat kelas prototype dan kelas konkret prototype untuk setiap tipe objek yang diinginkan. Karena perlu memastikan bahwa kelas prototype konkret prototype mengimplementasikan metode cloning. Dengan demikian, pada prototipe pasti merupakan pilihan yang berguna untuk situasi tertentu, terutama ketika kita ingin menyalin dengan cepat dan mudah untuk mengolah sumber daya dan dengan lebih efisien. Kemudian, kelebihan dan kelemahan dari pola ini, eh, kita dapat memutuskan apakah pola prototipe sesuai untuk digunakan dalam proyek yang sedang kita kembangkan. Baik, mungkin segitu penjelasan tentang abstrak factory pattern dan prototype pattern. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.